Pendemo yang mengatasnamakan Wism Jurnalis Bersatu, kecewa dan blokir jalan raya, dikarenakan Kepala Kepolisian Resor Musirawas tidak dapat menemuinya dan dianggap tidak mau mendengarkan aspirasi yang disampaikan. Ada apa, Pak? Apakah Bapak tidak tahan berpanas-panasan? Kenapa, Pak? Iya, silakan temui kami. Kami tidak anarkis. Kalau Bapak mau menemui kami di sini, silakan berikan keputusan yang tepat. Jangan tebang pilih hukum. Kami tidak menerima itu. Betul, kawan? Silakan ke sini, Pak. Kami nunggu dari tadi. Kami rela berpanas-panasan. Tapi Bapak masih diam diri di situ. Duduk di ruangan AC. Alangkah semangat, Pak. Kami tidak ego sebenarnya. Tapi kami tidak mampu. Kamu yang mampu tapi tidak membela kami. Apakah ini disebut berkeadilan? Sudah lengkapkah kawan-kawan untuk berjuangkan dari hak kita? Sudah siap kita berjuangkan hak kita yang dipilih? Siap? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati bapak-bapak dari Musirawas, dalam hal ini sebagai penegak hukum yang kami idamkan, yang kami dambakan. Tapi hari ini kami dianggap mengecewakan. Yang kami hormati kawan-kawan dari desa Ngadirjo, dari desa Lubuk Muda, yang turut untuk memperjuangkan dari hak-hak masyarakat. Yang kami hormati kawan-kawan dari LSM, media, pers, wartawan yang turut hadir dan turut meliput dalam kegiatan ini. Adapun dalam penyampaian hari ini, kami hanya menuntut dari hak kami. Tolong Bapak Kapolres, kami tahu Bapak ada di dalam, tolong sambut kami dengan baik. Jangan kami benturkan dengan bapak-bapak, hanya bawahan ini yang tidak bisa memutuskan dalam kebijakan. Bapak Kapolres, kami menilai dalam tindakan Bapak untuk menetapkan tersangka teman kami yang telah ditahan di Polres ini dipandang tidak menegakkan hukum secara berkeadilan. Oleh karena apa? Ini jelas seorang penyelenggara negara mengelola keuangan negara melakukan suap terhadap LSM. Operasi tangkap tangan ini adalah settingan oknum kepala desa dan oknum LSM yang dinamakan Pendawa 5. Dalam hal ini kami menduga pihak Polres juga sudah bergomok-gomok terhadap LSM dan oknum kepala desa tersebut. Betul tak kawan-kawan? Maka dari itu syarat oknum kepala desa Ngadirjo, yang benar Pak, kami ini diakui negara sebagai LSM, tapi tidak dibiayai oleh negara. Kami memang benar tidak punya uang Pak untuk memberi uang jalan Bapak untuk menangkap korupsi. Kami akui oknum-oknum kades bisa Pak memberi uang terhadap Bapak untuk menaik LSM yang diduga katanya meras. Sebenarnya dalam hal ini seorang kepala desa, makanya terjadinya suatu nominal dan negosiasi adanya yang ditutupi dalam suatu kesalahan oknum kepala desa tersebut. Unit Tipikor Musirawas yang kinerjanya tidak pernah becus, kami menyampaikan laporan tidak pernah ditindaklanjuti secara tuntas. Kami menduga dalam hal ini apa yang kami sampaikan terhadap dugaan-dugaan korupsi yang ada di Musirawas ini ajang 86 tim Tipikor Musirawas, benar tak kawan-kawan? Maka dari itu kami minta kepada Polres Musirawas, sekiranya kalau memang tidak bisa menegak hukum secara berkeadilan, mundur saja jadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Kabupaten Musirawas ini. Maka kami tidak bermaksud untuk intervensi hukum, tapi kami minta Bapak Kapolres teliti tinggal ulang pasal yang ditetapkan oleh saudara kami bahwa memberi dan penerima sama-sama masuk ke jurang api neraka. Betul, penegakan hukum hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu bukan premanisme.
Seharusnya pasal yang tepat itu ada pasal suap dan menerima suap. Desa, ada apa ini? Apakah mereka tidak profesional? Kepala desa itu memiliki organisasi yang namanya adapsi. Adapsi inilah yang gonok-gonok dan menjembatani dengan pihak penegak hukum. Kalau tidak ada gonok-gonok, tidak mungkin Pak. Selama 10 tahun, unit tipikor ini yang dikaji oleh rakyat, menggunakan pajak rakyat, malah tidak mampu untuk bongkar korupsi. Sedangkan korupsi itu menyengsarakan rakyat, merusak rakyat. Dana desa di Kabupaten Musirawas ini hanya dinikmati oleh oknum-oknum para koruptor kepala desa. Kami dari perkumpulan IWU Kabupaten Musirawas datang ke sini khusus untuk solidaritas kami sebagai rekan-rekan sesama desa yang merupakan premanisme dana-dana desa. Makanya kami berharap kepada jajaran Polres Musirawas, khususnya Kapolres, untuk menegakkan hukum seadil-adilnya kepada rekan kami. Kami tidak membela yang salah. Hukum kawan kami, silakan. Tapi hukum pula pemberi suap kepada rekan kami. Karena yang diberi itu harapan kami. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya sekarang bukan mengatasnamakan nama pribadi. Saya mengatasnamakan warga masyarakat Desa Ngadirjo. Saya berdiri di sini, ada beberapa dukungan dari warga masyarakat Desa Ngadirjo. Sudah ada buku tanda tangan bahwasanya masyarakat Desa Ngadirjo minta tolong Kades Ngadirjo itu diperiksa. Karena dengan permasalahan ini kemarin sudah dikasih waktu sampai beberapa bulan untuk melengkapi atau merealisasi bantuan pembelian bibit sapi. Sudah ditegur dengan BPD, sudah ditegur dengan Babinsa. Pak Mano, Pak, sudah dikasih teguran lisan maupun teguran tertulis. Tapi dengan lobian sekarang yang mengkritisi masalah dana desa Ngadirjo ini sekarang dimasukkan di penjara. Namun tidak ada bebasnya. Kami selaku masyarakat Desa Ngadirjo, kalau memang pemerintah Desa Ngadirjo mau buka-bukaan, ayo kita sekarang buka-bukaan. Ayo. Kami sudah cek di lapangan. Pembelian bibit sapi itu memang benar-benar fiktif. Bagaimana? Fiktif. Itu bukan hanya tahun 2023. Di tahun sebelumnya, di tahun 2024, saya sudah tahu data berapa harga dan dana yang digelontorkan dari tahun 2023 sampai tahun 2024. Bagaimana? Pemerintah Desa Ngadirjo ini sekarang dikatakan dengan warga kami, warga masyarakat Desa Ngadirjo, katanya kebal hukum. Kepada Bapak Kapolres Musirawas yang kami hormati, yang kami segani, namun saat ini kami sangat kecewa dengan perbuatan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Betul kan? Sampai detik ini Kapolres Musirawas belum menampakkan diri untuk menemui kami. Maka kami siap maju ke dalam. Siapa nih? Apa kita bakar ban di depan ini? Apakah Kapolresnya diampang atau bandul atau benar-benar berlaku? Kepada rekan-rekan desa depan saya akan bakarkan. Apabila berikut menit Kapolres tidak menemui kami akan terpaksa bakar ban di sini. 10 menit lagi apabila Kapolres tidak muncul di sini, kami terpaksa bakar ban. Itulah menunjuk panas dan sakitnya jiwa kami di bulan Kapolres Musirawas ini. Betul rekan-rekan?
tidak sudi dipimpin oleh seperti otak-otak Firaun, otak-otak iblis. Kami bukan iblis, kami orang Islam. Kami jangan ajak Anda dengan otak-otak Firaun itu. Jangan ajak kami masyarakat Muslim dengan syahatan. Ingat Bapak Boris, ingat Bapak Boris. Saya akan baca diri saya masuk ke dalam. Bagaimana? Kalau tidak ada kabar menemui saya akan bakar diri saya untuk membuka Boris. Mati hari ini siap. Kita jinak dengarkan. Allah Akbar. Bagi sanggup kita berjuang demi masyarakat. Hidup Muslimat. Merdeka. Merdeka. Allah Akbar. Tangkap kepala desa. Ini mau ditangkap. Apa mau ketemu Kapolres? Kalau mau ketemu sama Kapolres, kita ini konteksnya. Kalau mau kita sama masalah ini, kita sama-sama ke dalam. Ya, perwakilan. Ya, ini kawan-kawan. Tidak, Pak. Mohon maaf, ini pimpinan aku. Pak, Ya. permisi, Pak. Bisa dipertanggungjawab dah dari jawaban Pak Waka. Permisi, Pak. Takutnya nanti disampaikan dengan pimpinan lagi. Kami minta ditindak tegas atas tuntutan kami. Jangan sampai kami sudah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan dana, meluangkan waktu ini tidak ada hasil. Betul kawan-kawan? Kami minta ditegas dalam penegakan hukum. Tidak ada hasil. Ini bukan pemerasan, ini suap menyuap. Betul. Laporan kami sudah lama disampaikan oleh tipikor, tapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya, tidak ada kejelasan hukumnya. Kami menduga memang sudah 86 Betul. dengan pihak Kades. Sudah jelas 251 masyarakat mendukung untuk ditangkap Kades tersebut. Betul, semangat. 5 orang perangkat desa sudah memberikan pernyataan dia sanggup memberikan suatu pernyataan yang benar. Benar. Tapi hari ini pihak Polres khususnya tipikor tidak mampu untuk membongkar kasus tersebut. Tentunya dalam hal ini kami berpandangan, kami berpendapat tidak ada gunanya Polres di Sulawesi ini. Betul kawan? Ada pakai mic-nya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian dari LSM Jurnalis Bersatu yang saya banggakan dan tentu saya cintai. Yang pertama, saya menyampaikan selamat datang di Polres Musrawas. Yang kedua, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya sampai hari ini, ya, bapak-bapak, teman-teman semua bisa menjaga siswa ini tetap kondusif, dan kita sama-sama tahu bahwa menyampaikan pendapat adalah hak seluruh warga negara, dan kami punya kewajiban memberikan perlindungan dan pengamanan kepada semua pihak. Artinya teman-teman yang menyampaikan aspirasinya dan masyarakat lain yang ada kepentingan dengan hari ini, saya apresiasi tinggi-tingginya ya kepada Bapak yang sudah menjaga ini. Dan tentunya harapan kami, saya yakin harapan Bapak semua, teman-teman semua, kita bersama, yang saya tahu dan saya kenal beberapa orang dan saya paham ya, karena saya juga asli di sini dan besar di sini. Ini saya paham dan saya tahu cerita teman-teman semua. Diharapkan kenalnya kita ini, mungkin saya teman-teman banyak yang lupa sama saya. Tes tidak terputus hanya karena emosi dan hawa nafsu. Ya, artinya jangan sampai terputus karena hawa nafsu dan emosi. Nah, saya mengharapkan ya situasi ini kita tetap jaga selamanya, bukan hari ini saja. Ya, kita sama-sama jaga Musirawas ini kondusif. Sepakat ya? Pak, keputusannya, Pak. Coba, Pak. Kontaknya, Pak. Ya. Iya, intinya, Oke. Pak. Intinya. Ya. Saya sudah mendengar beberapa pernyataan sikap dari teman-teman semua.
dan itu memang sudah kami tangani proses hukumnya. Nah, kami sudah menyiapkan tim ya untuk memberikan penjelasan betul dan lengkap sampai jam berapapun Bapak tahan. Kami siapkan tim, sudah kami siapkan tempat supaya kita lebih leluasa dan lebih nyaman beraudiensi ataupun berdiskusi. Karena apa? Karena ini adalah hukum. Hukum itu tidak bisa diputus dengan desakan. Ya, hukum itu tidak bisa diputus dengan suatu kebijakan. Hukum tetap ada aturan hukum yang harus kita patuhi bersama-sama. Termasuk kami juga yang harus mematuhi hukum itu. Ya, waktu itu kami menawarkan dan sekali mengajak Bapak semua, kira-kira berkenan ya ajakan kami ini diterima. Ya, kami sudah menyiapkan tim. Silakan Bapak siapkan apa yang menjadi pernyataan dan keluhannya ya kepada kami khususnya Polres Musirawas. Dan kami akan tampung, catat, berikan penjelasan apa yang telah kami lakukan. Ya, bila di sana tidak ada kepuasan, silakan sampaikan di mana tidak puasnya. Kami berikan solusi-solusinya. Itu saja. Ya, terima kasih sekali lagi. Saya mengajak kita bersama tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak kita terjadi. Kenapa? Tuntutan Bapak itu pernyataan sikapnya bisa kita berikan penjelasan. Tidak perlu bakar ban, tidak perlu. Ya, kita siapkan sudah menyiapkan tim lengkap data. Saya rasa tidak ada alasan kami tidak memberikan penjelasan itu karena Bapak punya hak dan kami punya kewajiban. Ya, kami sudah mengapresiasi Bapak semua haknya disampaikan dan kami sudah menyiapkan kewajiban itu sampaikan Bapak sekalian. Terima kasih, itu saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak, kami itu agak bertanya-tanya Pak, menyampaikan penjelasan seperti apa Pak? Apa hanya omongan dibalas omongan baik? Tidak ada tindakan dari pihak Polres atas tuntutan kami. Kalau memang tak katik tindakan atas tuntutan kami tak akan melok masuk ke dalam. Betul kan? Sudah jelas Pak apa yang kami sampaikan. Pihak polisi menetapkan kawan kami dengan pasal pemerasan itu, tolong dikaji ulang. Tidak masuk akal. Sebab penyelenggara negara memberikan uang terhadap LSM. Tentunya dalam hal ini bisa dikaitkan pasal suap menyuap. Tapi kalau omongan dibalas omongan, tidak masuk. Tidak membuahkan hasil kami sini Pak. Nah ini Pak, Pak. Kades Pupuk Muda 2022 Pak diproses. Sampai hari ini tak katik tindak lanjut Pak. Apakah omongan dibalas omongan baik? Ini jelas pernyataan masyarakat banyak. 251 orang yang mendukung siap memberi keterangan. Tapi sampai hari ini Pak, tak katik tindak lanjutnya, tak katik kejelasan hukumnya. Maka dari itu kami tak sepakat Pak kaluhannya. Kata-kata dibalas dengan kata-kata. Kami nak minta tindakan. Tetapi kami berharap, saya sampaikan dari tadi, kami pengen ketemu ke Kapolres Musirawas untuk bisa meminta penjelasan. Kalau Bapak seperti ini, kami sudah berkuat Pak di sini. Saya sudah menjelaskan. Aku rasa dari ujung itu Kapolres sudah tahu apa yang kami sampaikan. Itu. Kami minta kejelasan Pak. Kalau masalah laporan Pak, kami tidak usah coba. Pak positif ada laporan Pak. Itu. Tapi mana tindak lanjutnya? Ini Pak. Kades Pupuk Muda ini sudah dilaporkan Pak. Apa jawaban Kejaksaan Negeri Kabupaten Musirawas? Nanti dulu masih diperiksa oleh TPP Musirawas. Iya kan? Kalau memang Kapolres keberatan untuk menemui kita blokir jalan. Biarlah kita mati di tempat mobil. Setuju? Ayo, ke jalan. Ayo. Tidur di jalan. Tidur di jalan. Balik. Bapak Kapolres yang terhormat, Bapak ada di dalam Pak. Tapi Bapak tidak mau berkorespondensi dengan kami.
Apa Pak? Apakah Bapak tidak tahan berpanas-panasan? Kenapa Pak? Keluar, silakan temui kami. Kami tidak anarkis. Kalau Bapak mau menemui kami di sini, silakan berikan keputusan yang tepat. Jangan tebang pilih hukum. Kami tidak menerima itu. Betul kawan? Silakan ke sini Pak. Kami nunggu dari tadi. Kami rela berpanas-panasan. Tapi Bapak masih diam diri di situ. Duduk di ruangan AC. Alhamdulillah maaf Pak. Kami tidak juga sebenarnya. Tapi kami tidak mampu. Kamu yang mampu tapi tidak membela kami. Apakah ini disebut berkeadilan? Duduk di sini terus. Jangan balik. Sampai Bapak Kapolres bisa menemui kami di sini. Apakah Bapak Kapolres pengecut? Tentunya tidak. Bapak berpendidikan tinggi. Tidak seperti kami. Tapi Bapak tidak mau menemui kami. Apakah ini tanggung jawab Bapak? Bapak tidak bagus memimpin Pak. Silakan pulang. Copot dari jabatan Pak. Kamu tadi halang-halangi Pak. Nah, terima kasih rekan-rekan sudah datang ke Polres. Kira-kira apa yang bisa disampaikan biar kita semuanya dilatih? Ada yang mau disampaikan? Ya. Nah, dalam hal ini Pak Polres, kami ini kemarin sudah didatangi dari pihak Intel, dari Kanit Sosbud, dan sudah ngobrol panjang lebar. Dan dalam hal itu kami siap melakukan koordinasi dan tidak melakukan menyampaikan orasi secara terbuka, asalkan dalam tuntutan kami ini dipenuhi. Yang pertama, tolong kaji ulang dalam penetapan saudara kami subprofesi, penetapan tersangka pemerasan dengan beberapa alasan yang menurut kajian kami bahwa itu bukan pemerasan tapi bisa ditetapkan pasal suap menyuap. Yang pertama perihal itu adanya suatu settingan Pak Kapolres. Jujur baik mungkin ada suatu permainan. Ya reskrim juga saya ada habis pikir. Pak Suwarno ini orang asli di situ, ya kan? Terus dia dijemput oleh salah satu oknum LSM, dan di saat datang ke kebun belimbing tersebut dia langsung disodorkan uang 20 juta. Itu menurut informasi yang kami dapat, ya kan? Nah itu tentunya dalam hal ini adanya suatu settingan atau perbuatan yang jebakan. Yang pertama. Yang kedua, yang jadi pembahasan kami, kepala desa ini kan salah satu penyelenggara negara yang mengelola pemerintah daerah, pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan mengelola keuangan desa. Dan keuangan desa tersebut berasal dari APBN dana desa dan APBD alokasi dana desa, ya kan? Jadi intinya dia seorang penyelenggara negara, ya kan? Yang ketiga, kami berpikir uang yang disodorkan oleh teman kami tersebut itu uang dari dana desa, yang mana setahu kami kepala desa itu tidak ada usaha lain selain jadi kepala desa. Ya kalau hitung-hitungan berapa sih gaji kepala desa bisa memberi uang sebesar itu? Nah yang keempat, mereka ini sudah melakukan suatu komunikasi, negosiasi, kesepakatan, maka timbullah suatu nominal dari 50 turun ke 20 juta. Tentunya dalam hal ini Pak, kami mohon untuk dipertimbangkan bahwa perihal ini tidak bisa dititik beratkan dengan kawan kami baik dengan pasal pemerasan, melainkan ini pasal mesuap menyuap. Kecuali Pak Kapolres maaf bukan mengajari, kalau pihak swasta
yang tidak ada sangkut pautnya dengan anggaran desa, anggaran pemerintah, ataupun dengan suatu jabatan, oke, kita terima murni pemerasan. Itu tentang teman kami yang sedang dilakukan penahanan saat ini. Dan mohon maaf Pak Kapolres, bukan niat kami untuk menghalang-halangi pihak penyidik untuk melakukan proses hukum, tapi hanya kami minta untuk dipertimbangkan kembali, sebab ini menyangkut marwah LSM dan wartawan yang ada di Musirawas, Pak Kapolres. Di saat kami hadir di instansi mana baik, kami sudah dipandang sebelah mata tukang peras, ya kan? Nah maka dari itu Pak Kapolres, tolong dalam hal ini kami sangat merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Kapolres untuk mengkaji ulang. Selanjutnya terkait laporan kami Pak di unit tipikor, yang jadi pertanyaan kami sebagai masyarakat Musirawas ini, hal yang tidak mungkin di Kabupaten Musirawas ini tidak adanya perbuatan tindak pidana korupsi. Dan sepanjang yang kami ketahui, baik pun itu sudah terpublikasi di media sosial ataupun media cetak online ataupun media elektronik, pihak unit tipikor ini tidak pernah terdengar mengungkapkan kasus korupsi yang ada di Kabupaten Musirawas ini. Maka dari itu kami minta Pak Kapolres, dalam hal ini kami sangat berharap pihak penegak hukum khususnya Kapolres Musirawas ini dapat menegakkan hukum seadil-adilnya supaya untuk kepuasan, untuk menciptakan pemerintahan yang baik, yang bersih, dan memang anggaran-anggaran pemerintah tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan dari awalnya. Mungkin Pak, dalam yang sangat jadi kami terkejut Pak, ada suatu pengaduan kami, salah satu desa di Kabupaten Musirawas, Desa Lubuk Muda ini Pak. Kami kemarin telah melakukan laporan ke Kejaksaan Negeri Lubuk Musirawas, tapi atas jawaban tersebut Pak sangat mencengangkan kami bahwa kasus dugaan korupsi yang ada di Desa Lubuk Muda tersebut sudah diproses secara hukum sejak tahun 2022 Pak. Tentunya dalam hal ini sudah 3 tahun Pak, sampai hari ini tidak ada kejelasan. Jadi suatu pertanyaan masyarakat ini atas penegakan hukum yang ada di Kapolres Musirawas ini. Mohon Pak untuk penjelasannya. Momen ini kita jadikan sebagai merefresh kita semua bahwa seperti ini loh gambarannya. Ya, jadi mungkin dari Kasat Reskrim mungkin alhamdulillahnya sudah lebih dulu dia tahu masalah kasusnya Lubuk Muda. Jadi Pak Sanji tidak perlu khawatir karena dia sebagai pembina fungsi untuk kasat-kasat yang di sini dulunya ternyata dia sudah menguasai. Gitu Pak. Jadi rekan-rekan semua, inilah gambarannya kalau kita melakukan suatu tindakan step by stepnya seperti ini. Dan sampai nanti bahan kita semua sama-sama kita belajar, ini loh tahapannya. Sehingga apa yang kita buat pelaporan dari rekan-rekan ini tepat sasaran. Jadi kita bicara tadi sampaikan by data dan sebagainya. Minimal kita berharap dari rekan-rekan semua bisa membantu kami membuat terang suatu tindak pidana sehingga kami dari fungsi reskrim yang menangani masalah-masalah tipikor kita bisa mudah Pak. Kami juga senang Pak kalau ada ungkap, kami bangga. Kapolres Musirawas ungkap kasus korupsi, kami bangga Pak. Masalahnya hambatannya tadi seperti yang teknis disampaikan Pak Kasat Reskrim. Sampai nggak kemungkinan Pak sama Polres yang berhasil ungkap kasus korupsi Musirawas, bangga kan Pak. Tapi masalahnya, nah itu tadi ikalikunya tadi Pak. Kami kepengen Pak semua prestasi ungkap kasus. Apa tanya lah sampai Kapolres Indonesia pengen Pak. Tapi masalah ini kan kita ikalikunya kan kita perlu proses dan perlu fokus dan pendalaman.